damai sejahteraku kuberikan kepadamu. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. Yang dulunya pemikiran duniawi, cara pandangnya berubah. Selamat pagi saudara-saudara semua yang menonton acara ini. Kita sedang membahas dalam acara ngopi bersama Peter Wong. Ngopi, ngobrol pencerahan iman. Jadi ngobrol ini bertujuan supaya kita semua memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang menolong kita bertumbuh, yaitu di dalam kerohanian kita. Bersama saya saat ini ada Bapak-Bapak pendeta yang silakan memperkenalkan diri, barangkali dari Pak Sugeng dulu. Saya Pendeta Sugeng Haryono, saat ini sedang dipercaya Tuhan melayani di Gereja Baptis Rahayu Merican, Kediri. Ya, sama saya Pendeta Holik dari Gereja Baptis Indonesia Ngatup. Senang pagi ini bisa kembali bersama Bapak Ibu Saudara di acara ngopi, ngobrol pencerahan iman. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Saya Pendeta Muda Lulit Purnawan. Saya melayani di GBI Semboja Cabang Brenggolo. Bersyukur hari ini boleh ngobrol bersama dengan Peter Wong dan juga teman-teman pendeta dalam acara ngopi ngobrol pendalaman iman. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk hadir di sini. Mari kita minum dulu. Dalam episode yang lalu kita membicarakan tentang nama pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pada pagi ini kita akan membicarakan tentang akibat daripada larangan itu yang kemudian dilanggar oleh Hawa. Ya, jadi ini adalah suatu pelanggaran yang membawa celaka dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan ini prosesnya bagaimana? Ini bukan cuma sekedar urusan makan buah, sehingga dosa yang disebut dosa asal ini menjadi turun-temurun. Tetapi ini adalah suatu perpindahan iman sebenarnya. Nah, bagaimana perpindahan iman? Ya, nanti akan kita perbincangkan. Sebelum itu, minta seorang Bapak bisa membacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Silakan siapa Pak Lulut. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu,
nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, terima kasih Pak Lulut. Ya, inilah satu perikop yang menceritakan bagaimana proses singkat ya kejatuhan Hawa yang kemudian juga Adam. Nah, di dalam Kejadian 3 ini 1-7 ini dibicarakan tentang adanya pihak ketiga, yaitu ular, yang dikatakan wujud daripada iblis. Ular ini yang dengan piawainya itu mencoba menggoda Hawa, ya. Hawa yang semula begitu mantap yakin bahwa itu larangan, itu makan buah itu enggak boleh dilanggar, ya, karena pada hari kamu makannya kamu akan mati. Ini tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 17 kalau nggak salah. Jadi saudara-saudara, ini ular ini mempunyai strategi yang luar biasa ini di dalam hal ini. Tentu saya bayangkan ini percakapan ini mungkin lebih banyak daripada apa yang dicatat di sini. Ya. Jadi apa sebenarnya ular ini sedang membicarakan apa? Apa usaha ular ini? Kelihatan dari awal ini ular ini sedang membawa Hawa, pertama-tama target pertamanya adalah meragukan kebaikan Allah dalam larangan ini. Ya, bagaimana caranya kita melihat dia membuat satu statement yang salah atau pernyataan yang salah, ya, bahwa Allah itu melarang Adam dan Hawa untuk makan semua dari pohon yang di taman itu, Taman Eden. Ya tentu karena ini pernyataan salah, Hawa ya langsung terprovokasi mengatakan, ya, menyangkal. Bukan, yang dilarang Allah hanya makan dari buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, dari sinilah mulai berlanjut. Oh, sesungguhnya ini kamu dibohongi sama Allah. Sesungguhnya bahwa kamu tidak akan mati. Tetapi ketika kamu makan itu, maka matamu akan terbuka dan kamu mengerti tentang apa yang baik dan yang jahat. Jadi ini diocehin terus sama iblis. Nah, ini adalah satu proses penggerusan iman Hawa. Dia melihat sambil dengar ocehannya iblis, sambil melihat buah itu kok tambah lama tambah menarik gitu. Juga ocehannya iblis ini. Dan pelan-pelan mulai meragukan kebaikan Allah. Dan mulai curiga, wah, apa betul aku akan menjadi seperti Allah kalau seandainya makan buah ini. Nah, maka kemudian dia mempercayai perkataan iblis. Sudah meninggalkan kepercayaan kepada firman Allah. Meninggalkan kepercayaan pada kebaikan Allah. Tapi sekarang percaya kepada perkataan iblis. Jadi inilah sebenarnya esensinya perpindahan iman dari percaya kepada firman Allah dan taat kepada firman Allah, kemudian beralih kepada kepercayaan kepada perkataan iblis dan taat pada perkataan iblis. Taatnya bagaimana? Ya dimakan itu buahnya.
seperti bagaimana iblis menganjurkannya. Jadi inilah di dalam bahasa Ibrani atau pengertian Ibrani bahwa iman itu tidak lepas daripada ketaatan. Ketika seorang mengatakan beriman itu sudah termasuk dengan ketaatan. Ketika Hawa beriman kepada firman Allah, dia juga mentaati apa yang dikatakan firman, yaitu larangan itu. Nah, ketika mulai digerus imannya itu menjadi percaya kepada perkataan iblis dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh iblis itu. Jadi di sini ketika ketaatan ini menjadi berpindah juga. Iman dan ketaatan ini yang menjadi satu, ya, dua sisi dari satu koin, ya, satu mata uang. Iman tuh nggak bisa berdiri sendiri tanpa taat. Abraham itu beriman, bapak orang beriman, tetapi dia langsung berangkat ketika disuruh dan ketika dia percaya, maka percayalah Abraham dan kepadanya dihitungkan sebagai kebenaran. Itu adalah tidak lepas dari ketaatannya, gitu. Jadi disinilah akibat daripada perpindahan iman ini, semula sebagai penurut Allah, pengikut Allah, anak Allah, sekarang berpindah menjadi penurut iblis, pengikut iblis, menjadi anak-anak iblis. Karena ini pindah status. Maka karena statusnya pindah, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa ini dilahirkan dalam kebinasaan. Ya. Ini yang terjadi. Ya, jadi ini bukan cuma sekedar, dulu saya ingat itu seringkali dipertanyakan orang, loh kenapa saya ini ada mengait apa dengan Adam dan Hawa dalam hal perbuatan? Adam dan Hawa saya nggak pernah tahu kecuali cerita Alkitab, ini buku kuno. Kok kenapa saya dikait-kaitkan dosanya? Kok kena pulutnya gitu loh? Oh, saya nggak ikut makan kok buahnya itu. Nah, ini adalah suatu perpindahan iman sehingga perpindahan status ini membawa keturunan Adam dan Hawa dilahirkan dalam dosa. Mengapa begitu? Ya memang begitu. Inilah suatu yang sudah ditentukan oleh alam, diceritakan di dalam Alkitab. Ya, kita cuma melihat fakta-fakta Alkitab. Ya. Kita beriman ini atas dasar mengerti data-data Alkitab dan fakta-faktanya. Ya, dari situ kita mengerti dan akibatnya memang, ya, kalau dari gejala anak-anak atau bayi yang baru lahir kemudian mulai sedikit meningkat, besar sedikit, sudah punya kemauan sendiri dan dosa itu, perbuatan dosa itu nggak pernah perlu diajarkan, nggak perlu. Anak-anak itu dengan sendirinya bisa berbohong, nggak perlu dikursuskan berbohong itu. Atau mencuri, nggak perlu dikursuskan mencuri, ya bisa mencuri sendiri, ya, bisa membenci, bisa bahkan memfitnah, ya. Jadi ini adalah gejala dosa dari naturnya, dari tabiatnya sendiri, gitu. Bukan ini suatu tanda bagaimana manusia keturunan Adam dan Hawa itu berdosa bukan karena berbuat dosa, tetapi berbuat dosa karena manusia itu pada naturnya berdosa. Jadi perbuatan dosa itu merupakan gejala bahwa manusia yang berdosa. Seperti kalau seorang itu demam, merupakan gejala dari macam-macam penyakit. Ya, apa dulu penyakitnya? Dan dalam ini, karena naturnya berdosa, maka saya berbuat dosa. Itu merupakan gejala daripada natur dosa saya. Begitu. Jadi ini yang bisa kita lihat dengan gamblang sekali di mana-mana.
dalam keluarga kita sendiri, ya kita bisa melihat itu dosa itu. Jadi perpindahan iman ini berakibat turun-temurun. Inilah dosa asal ini. Ya, bukan cuma sekedar makan buah itu. Ini cuma satu simbol bagaimana Hawa meninggalkan ketaatan atau iman kepada Allah, maka memakan buah yang dilarang itu cuma satu ekspresi daripada ketidaktaatan, ekspresi daripada habisnya iman Hawa itu. Ya. Jadi ilustrasi lain, saya ini orang Tionghoa. Jadi saya dilahirkan di Indonesia karena papa saya pindah dari Tiongkok sana zaman Jepang itu. Waktu diinvasi, maka seluruh kampung itu pindah. Naik perahu-perahu pindah akhirnya ke Batavia. Nah, di Batavia ya sudah mencari penghidupan di sana. Akhirnya dilahirkanlah anak-anak termasuk saya. Nah, saya menjadi orang Indonesia. Warga negara Indonesia sekarang ini. Kenapa? Karena ini sebagai akibat daripada perpindahan papa saya dari Tiongkok ke Indonesia. Maka saya dilahirkan di Indonesia, demikian juga semua saudara saya, semua keturunan papa saya itu dilahirkan di Indonesia. Dan demikian juga Adam dan Hawa pindah menjadi pengikut iblis, menjadi anak-anak iblis. Disitulah statusnya. Maka semua ada anak Adam dan Hawa terlahir di dalam status ini, yaitu pengikut iblis. Dan akibatnya adalah seluruh umat manusia sedang berbondong-bondong di belakang iblis untuk menuju akhir yang sudah ditentukan Allah, yaitu kebinasaan kekal yang disebut neraka. Ya, saya kira ini hal yang perlu dipahami sehingga kita bisa melihat hal yang lebih dalam lagi dosa asal ini, bukan hanya sekedar masalah soal makan buah. Ya, barangkali ada ini respon dari bapak-bapak, mungkin bisa untuk mempertajam atau. Ya. Baik, Pak Peter Wong, atas penjelasannya. Kami semakin memahami berkenaan dengan perpindahan iman, artinya perpindahan percaya kepada Allah, kemudian Adam jatuh karena dia mendengar perkataan iblis. Nah, kalau begitu, kita yang saat ini ada di zaman anugerah ini dan pasti tidak pernah bersama-sama dengan Adam dan Hawa dan keturunannya, apakah benar saat kita kembali percaya kepada firman, kita telah berpindah kembali kepada iman kita kepada Allah? Ya, menurut saya itu tepat sekali. Sebab jalan kembali satu-satunya adalah menerima Allah firman, yaitu Yesus Kristus. Allah Bapa hanya menyediakan satu-satunya provisi atau persediaan itu. Jalan satu-satunya. Yohanes 14 ayat 6. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini adalah di mana manusia itu jatuh dari sebagai anak-anak kemudian menjadi berbondong-bondong di belakang iblis menuju kebinasaan. Sekarang jalan kembalinya ya harus menerima firman itu, yaitu Allah firman, yaitu yang dikatakan oleh Yohanes, Allah firman itu ya sudah menjadi manusia, Yesus itu. Maka itulah kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa diselamatkan dan tidak ada jalan lain. Nah, inilah jalan kembali dari anak-anak iblis
sekarang menjadi anak-anak Allah kembali. Supaya dengan menerima Yesus Kristus, Allah firman itu, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Jadi itu jelas sekali ya, dan itu kalau memang tidak ada dikatakan secara eksplisit bahwa Adam dan Hawa kemudian menjadi anak-anak iblis, tidak. Tetapi ini satu ekspresi bagaimana keturunan Adam dan Hawa dilahirkan di dalam dosa, di dalam naturnya yang berdosa, natur iblis yang cenderung memberontak dan melawan Allah. Ya, itu adalah satu gejala yang kelihatan ya, sebagai satu ekspresi ada di pihak iblis, selalu melawan Allah. Iblis itu antitesis daripada yang baik, antitesis daripada yang kudus, antitesis daripada Allah. Itu iblis. Meskipun antitesisnya tidak sebanding, bukan kuasanya sebanding dengan kuasa Allah, tidak. Tetapi antitesis di dalam pengertian perlawanannya itu selalu melawan kehendak Allah, natur Allah. Jadi itulah yang kita ini, seluruh umat manusia dilahirkan dalam kondisi seperti ini, begitu. Jadi ya betul sekali Pak Sugeng, ya seorang sekarang dalam kondisi di mana dia itu sebagai anak-anak iblis ini, untuk bisa menjadi anak-anak Allah, jalan kembalinya ya melalui menerima kembali Allah firman itu, supaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Terima kasih Pak Sugeng. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Peter. Kita pernah mendengar mungkin beberapa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan, asalkan kamu percaya saja kamu diselamatkan. Nah, ini menarik tadi tentang pernyataan Pak Peter Wong tentang bahwa manusia pertama yang sudah jadi dalam dosa dan natur itu dibawa sampai ke keturunannya ya, bahkan di zaman anugerah blessing pun itu masih dilakukan. Nah, yang saya tanyakan ataupun mungkin bisa dijawab Pak Peter, bagaimana kita memberikan satu mungkin pemantapan ataupun satu kepada umat Tuhan yang masih memiliki mungkin iman ataupun keyakinan seperti itu, sehingga mereka seringkali hanya percaya, aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, aku sudah pasti selamatkan, tetapi kehidupan mereka masih hidup dalam dosa, masih ya seperti itu aja Pak Peter. Ya, sekali lagi saya harus menekankan istilah percaya ya di dalam pengertian orang-orang Yahudi atau kitab suci orang Yahudi Ibrani ini, itu sepadan dengan istilah di dalam bahasa Yunani pistis. Pistis itu percaya, tapi sisi lain daripada percaya, sebagaimana dikatakan Yakobus, itu ada sisi ketaatannya. Karena iman tanpa perbuatan, kata Yakobus 2:17, pada hakikatnya mati. Artinya ya bukan iman itu, gitu. Abraham itu beriman, tapi dia jalan taat gitu loh, mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, itulah iman. Jadi semua orang-orang yang beriman itu juga begitu. Jadi nggak bisa cuma sekedar istilahnya itu satu persetujuan kognitif lah, istilah ilmiahnya itu. Jadi persetujuan karena cuma mengerti, ya sudah aku setuju gitu aja. Iman itu bukan persetujuan itu. Iman itu adalah suatu membawa segala pikiran dan perbuatan itu berbalik kepada apa yang diyakini itu, gitu loh. Ya, jadi kata metanoia sendiri itu adalah satu tindakan, gitu. Tindakan berbalik, bukan cuma sekedar omongan, tindakan berbalik. Maka itu kata bertobat diterjemahkan kata bertobat itu nggak cukup. Bahasa Inggris menerjemahkan sebagai conversion. Conversion itu membalikkan, atau istilah kaum Injili ini perpalingan gitu. Berbalik arah ini. Ya, perpalingan gitu. Ya, jadi sekali lagi
banyak orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan pada akhir zaman, kata Tuhan Yesus, tetapi pada akhirnya ditolak gitu. Karena mereka dikatakan tidak melakukan kehendak Bapa gitu. Jadi di sini jelas sekali Tuhan Yesus menghubungkan soal iman ini dengan melakukan kehendak Bapa, tidak terpisahkan begitu. Demikian juga dalam konteks itu juga bahwa pohon dikenal dari buahnya, kata Tuhan Yesus. Dalam konteks itu juga kan. Jadi artinya iman itu bukan cuma sekedar perkataan, tetapi ada buahnya. Gitu. Kalau seorang beriman dan bertobat, buah-buah pertobatannya apa? Seorang beriman bahwa dia dipanggil seperti ini, buah-buah panggilannya apa kan gitu tuh. Seperti Pak Sugeng tadi katakan. Jadi tidak bisa dilepaskan daripada buah. Ya. Maka itu perdebatan-perdebatan yang dimana cuma satu sisi antara Calvinisme dengan Arminianisme ini tidak perlu diteruskan ya. Jadi itu adalah sisi yang perspektif yang tidak membuahkan pengertian gitu yang baik. Ya, saya kira begitu. Terima kasih. Ya, kalau dari saya pencerahan yang saya dapat ini. Jadi ketika manusia melakukan dosa dalam perbuatan, sebenarnya bukan itu sumber masalahnya dosa, tetapi memang naturnya perpindahan. Saya menangkap itu pencerahannya. Karena natur dia berdosa seperti ilustrasi tadi Pak Peter Wong, asalnya dari Cina, kemudian dibawa orang tua ke Indonesia menjadi orang Indonesia, naturnya semua orang Indonesia. Nah, implikasinya adalah bahwa seberapapun perbuatan baik manusia tidak akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Seberapapun baiknya manusia di hadapan Tuhan, tetap pada status dia orang berdosa. Itu sih pencerahan yang saya dapat. Makanya seperti yang dikatakan Pendeta Sugeng, bahwa harus kembali ke firman, harus kembali percaya kepada Yesus. Terima kasih, kira-kira itu yang saya tangkap. Ya, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, ngobrol pencerahan iman di sini, yang tempat yang asri ini ya. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Kolik, terima kasih Pak Lulut ya. Sama-sama. Kita akhiri sesi ini dan akan kita sambung nanti pada berikutnya, sesi berikutnya, episode berikutnya, yang kita bicara mengenai bagaimana kejatuhan itu mengakibatkan putusnya hubungan antara Allah dan manusia dengan diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden, dan itu membawa akibat bahwa Shalom Allah diangkat dari kehidupan makhluk ciptaan, dan ini yang membawa celaka pada 4 relasi selanjutnya, yaitu perseteruan manusia dengan dirinya sendiri, perseteruan manusia dengan sesama, perseteruan manusia dengan alam, perseteruan manusia dengan dunia binatang. Nah, nanti dalam episode-episode selanjutnya kita akan kembangkan satu persatu ini. Terima kasih. Selamat siang. My peace I give unto you. It's the peace that the world